Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen ringkas. Jadi di sini tempatnya aku meringkas konten-konten menarik yang aku temukan dari dalam maupun luar negeri ya. Kali ini aku kembali mau meringkas dari podcast Ladies Book Club. Jadi di episode ini tuh aku ngobrol dengan Natasha Limano atau May atau dipanggil juga Coach May biasanya. Dia ini bisa dibilang seorang healthy living coach yang juga punya platform berisi edukasi seputar pola hidup sehat, namanya itu Nggak Gendut Lagi. Jadi platform ini tuh dia dirikan barengan sama suaminya, namanya Dean Limano. Nah, di Ladies Book Club, May ini cerita tentang gimana nih caranya gitu ya supaya kita bisa menjalani pola hidup sehat secara sustainable. Jadi bisa terus-terusan gitu kita lakukan sampai kita mati nanti. Judul episodenya itu Rahasia Biar Nggak Gendut Lagi. Nanti kalau kamu tertarik untuk nontonin lengkapnya, link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke, jadi kalau misalnya dengar soal pola hidup sehat gitu ya, sebenarnya aku rasa banyak dari kita yang udah tahu juga sih pola hidup sehat itu apa. Karena kan intinya cuma dua ya, kita menjaga apa yang kita makan, asupan kita gitu ya, apa yang kita konsumsi. Dan yang kedua, ya kita rutin berolahraga supaya tubuh kita tuh bergerak. Tapi nggak sedikit juga nih, aku temukan ya orang-orang yang bingung gitu, kayak pola hidup sehat tuh sebenarnya harus mulai dari mana nih kalau misalnya mau ikutan gitu. Jadi kayak makannya mesti gimana, atau olahraganya tuh harus seperti apa. Nah, katanya May kayak gini nih. Mulai dari posisi kamu sekarang. Kita nggak bisa mulai dari tempat yang kita nggak berada. We cannot start if we are not there. Ngerti gak sih? Jadi kalau kita mau jalan nih sekarang ke Citos, kita kan mulai dari sini, where we are gitu kan ya. Jadi sama, pola hidup sehat itu juga start where we are. Dimana kita sekarang lagi berada nih. Jadi kamu cuma harus duduk, perhatikan. Sekarang tuh pola hidup aku tuh gimana sih? Bukan untuk judge, tapi untuk tahu sekarang tuh posisi kita tuh ada di mana. Oh, sekarang tuh aku biasanya malam tidur jam 1:30, bangun pagi jam segini, nggak makan pagi, terus makan siang seadanya yang di kantin. Ya itu harus hanya kamu yang tahu. Oke, pola hidup sehat. Baiklah, aku akan mulai tidur lebih cepat. Misalnya sekarang 1:30, mundurin lagi ke 1:30. Nanti mundurin lagi jam 12, mundurin lagi ke 11:30. Seperti itu. Ya, jadi ini prosesnya nggak sekali ganti, tapi sebenarnya bertahap. Terus misalnya pagi biasanya, aku nggak makan nggak apa-apa. Oke, siang aku makan seadanya di kantin. Biasanya makannya apa? Nasi pecel, ayam goreng, misalnya gitu ya. Oh, mungkin ayamnya bisa nggak digoreng nih. Si ibu itu ada jual ayam kecap ayam tumisan apa itu bisa. Atau mungkin biasanya aku kalau makan siang kerupuknya 3 biji. Ini kerupuknya 1 aja. Nah, jadi we start where we are at. Nanti makan malam bisa aja ada yang perbaikin apa. Nggak perlu sempurna sebenarnya. Sebenarnya pola makan seperti ini tuh ya belum sempurna ya. Ya nggak apa-apa. Lebih baik kan daripada kemarin. Ya sudah gitu. Kemudian kan ketika kita udah memutuskan gitu ya, mau menjalani pola hidup sehat. Jadi mau mengganti pola hidup. Nah, permasalahan selanjutnya sebenarnya yang umum juga dihadapi itu adalah konsistensi. Bisa nggak nih kita bertahan melakukannya terus-menerus? Soalnya dari pengalamannya May sendiri ya, dengan platform Nggak Gendut Laginya ini, jadi dia bertemu kan dengan banyak audiens. Dulu kan awalnya dia bikin tuh di TikTok. Kemudian banyak yang komen, akhirnya mereka, May dan Dean ini, bikin semacam tempat berkumpul gitu ya, berupa Facebook forum. Audiens bisa saling sharing dan May dan Dean juga ngasih saran-saran seputar pola hidup sehat. Terus dari Facebook forum, akhirnya sekarang mereka punya platform atau aplikasi ya, namanya Nggak Gendut Lagi ini. Di sana juga ada forumnya untuk audiens itu saling berinteraksi. Total subscribernya itu, waktu aku ngobrol, dia bilang ada sekitar 600 ribuan orang. Tapi yang sampai saat ini aktif atau bertahan gitu ya, itu mungkin sekitar 20 atau 25 ribu. Jadi kan banyak banget tuh ya yang berjatuhan. Sebenarnya penyebabnya kenapa nih sampai mereka tuh nggak bisa konsisten? Katanya May itu gini. Overthinking ya. Kebanyakan orang itu menurutku merasa they have very low self-confidence kali ya. Atau low self-efficacy bisa dibilang. Mereka tuh kayak ngerasa mereka gak mampu. Mampu gak ya jalanin? Aduh nanti aku gak bisa konsisten. Aduh punya anak nanti gak bisa sempurna. Itu loh mindset sebenarnya ya. Makanya kita punya GGL punya slogan kan mindset, fitness, nutrition. Mindset itu nomor 1 sebenarnya. Karena itu yang biasanya menghalangi mereka untuk mulai. Kalau gak mulai gimana mau dapat hasil, gimana mau jago gitu.
Jadi Mei sendiri ini memang bisa dibilang sudah menjalani pola hidup sehat tuh udah dari lama ya, dari zaman dia dewasa muda sampai sekarang. Dan memang dari kecil juga dia sudah terbiasa untuk berolahraga, soalnya dari SD dia tuh udah sekolahnya tuh di Singapura. Jadi dikirim ke Singapura sama orang tuanya, tinggalnya sendiri, dalam arti ya cuman sama ibu kos dan sama teman-teman di situ, teman-teman kos juga yang seumuran. Jadi dia udah terbiasa untuk mandiri karena ibu kosnya itu super duper strict dan disiplin. Kemudian karena dia ngerasa kesepian sendirian, jadi aktivitas yang dia pilih untuk menghabiskan waktu tuh olahraga gitu. Terus beranjak remaja, abis itu juga kemudian dewasa, ya dia udah kebiasa mandiri, jadinya ya kebiasaan olahraga terus berlanjut. Terus abis itu juga ya beli makanan sendiri, akhirnya masak-masak sendiri. Dan waktu kuliah dia ke Australia, ternyata budaya olahraganya tuh lebih besar lagi gitu. Karena di sana nih menjelang kayak summer gitu ya, orang-orangnya tuh banyak yang kemudian pergi ke gym. Dan di situ juga dia berkenalan dengan gym ya, Mei ini. Jadi orang-orang banyak yang pergi ke gym untuk bentuk beach body supaya mereka bisa pamer badan gitu pas lagi summer kan suka ke pantai ya. Tapi memang dia juga cerita kalau ya cara dia waktu itu menerapkan pola hidup sehat atau diet lah ya gitu masih cukup sotoy aja karena ya belajarnya dari majalah gitu. Jadi masih banyak yang salah-salah juga sampai akhirnya pacarnya waktu itu yang sekarang jadi suaminya ngasih dia semacam meal plan dengan seorang dokter gizi. Jadi dibayarin mungkin selama kayak 2-3 bulan kalau nggak salah. Di situ dia belajar beneran yang namanya kalori itu seperti apa, asupan harian, kemudian kebutuhan harian mulai dari karbohidrat, lemak, protein segala macam itu lengkap. Dari situlah akhirnya dia baru mulai memahami pola hidup sehat yang sebenarnya. Kemudian akhirnya dia juga banyak ngambil course ya untuk belajar dan ya sampai akhirnya sekarang bikin platform Gak Gendut Lagi. Tapi ya semua itu tuh tentu saja nggak akan bisa konsisten dijalanin ya sama Mei kalau misalnya dia nggak punya kedisiplinan yang tinggi sebenarnya. Karena memang nggak ada hasil instan yang bisa didapat dari kita menjalani pola hidup ini. Ini tuh apa ya, seperti jalan hidup aja sih ya. Jadi ya memang harus dijalani aja secara terus-menerus. Nah sebenarnya dari mana sih konsistensi sama kedisiplinan yang Mei berasal? Katanya gini nih. Ada beberapa hal. Salah satu tujuan aku selain pengen hidup sehat seperti mertuaku yang 76 tahun dan sehat banget. Dia sehat banget. Jadi dia memberi aku harapan gitu bahwa aku nanti umur 76 tahun aku masih bisa enjoy life, jalan-jalan, gak ada pantangan makanan apapun, semua makan. Wow. Jalan kemana-mana juga gak ada kesulitan. Ya kemarin saat kita berliburan ke Cina, mendaki gunung, memang dia ada sedikit ngap ya, kayak mendaki gunung. Iya, tapi dia masih mampu naik dia ke atas. Dia bisa turun lagi. Maksudnya kita udah kerja keras seumur hidup, kita pengen ya enjoy our fruit ya. Tapi kalau misalnya tuanya di kursi roda, kemana-mana sulit, kan nggak seru ya. Aku kepingin tuh bisa liburan, jalan-jalan sama suami, enjoy our old age gitu. Jadi itu salah satu tujuan utama. Sekarang tentunya somehow karena aku seorang coach dan menjadi role model banyak orang, aku berusaha untuk tetap disiplin untuk mereka. Contoh di rumah untuk anak-anak, contoh di social untuk Gegel Fit Fam. Ya jadi contoh aja. Jadi udah gak boleh males-malesan lagi. Karena banyak yang look up to me gitu ibaratnya. Jadi aku lebih disiplin. Dan tentunya ketiga aku tipe orang yang follow the schedule. Jadi aku juga aku kenali diriku. If it's in my schedule, I'll do it. If it's not in my schedule, aku gak do. Jadi aku punya timetable seharian penuh aku ngapain. Aku bangun jam berapa, aku olahraga jam berapa, aku pulang masak jam berapa, makan jam berapa. Itu semua aku schedule. Jadi udah gak perlu ngikutin mood, gak perlu ngandalin anything else but the schedule. Oh waktunya olahraga, oke kita olahraga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saat ini ada dari kamu yang merasa kayak pola hidupnya tuh berantakan banget, terus pengen banget bisa mengganti pola hidup menjadi lebih baik, tapi bingung gitu ya mau mulai dari mana atau gimana cara mempertahankannya untuk terus bisa konsisten karena memang kita selalu dihadapkan pada ada aja gitu ya masalah setiap harinya. Nah mungkin apa yang disampaikan oleh Mei ini bisa menyemangatimu seenggaknya. Namanya hidup tuh gak ada yang lurus doang. Ada up and down ya kan. Life will always happen. Cuman orang yang terlalu terpaku gitu ya, harus sempurna untuk dapat hasil. Itu biasanya mereka yang gak bisa konsisten. Mereka gak bisa masak,
ya nggak apa-apa toh. Kan dari makanan di restoran pun kamu bisa memilih opsi yang lebih sehat. Daripada pesan ayam goreng, kamu bisa pesan ayam tumisan. Karbonya kamu bisa tetap, walaupun dikasih semangkokan kayak gini, biasanya seporsi nasi kan kayak gini kan. Kalau memang itu kebanyakan buat porsi kamu bisa tetap makan separoh. Itu masih bisa dijalanin. Tapi mereka tuh, wah gue udah gak masak, gue udah gak bisa diet. Nah itu loh Pat, yang susah banget. Misalnya sekarang juga, wah ini macet nih jalanan. Kan udah macet ya jalanan ya. Betul. Pergi kerja harus 1 jam lebih cepat. Berarti gak keburu olahraga. Sebenarnya kalau kamu bangun setengah jam lebih cepat aja, lakukan 2 set 3 set. Gak perlu sempurna 6 set 7 set, gak perlu. Olahraga itu setengah jam udah cukup. Yang penting you show up. Nah tapi mereka gak bisa menerima itu. Enggak sempurna itu tuh gak bisa. Jadi mereka mendingan gue gak usah lakukan sama sekali. Bisa dibetulkan ya pemikiran seperti itu. Memang tidak bisa sesempurna dulu saat kita dikurung di rumah saat COVID gitu. Memang tidak bisa sesempurna dulu saat aku nyaman di rumah di Jakarta atau dimanapun lah ya. Sekarang aku udah pindah ke sini, everything so foreign, nggak bisa jalan kaki kayak di Singapura. Yes, aku kalau di Singapura jalan kaki di luar. Kalau di rumah, karena berhubung aku juga tinggal di apartemen, aku jalannya keliling meja makan. We can still do it anywhere, everywhere. Nah tapi kita gak boleh terpaku dengan harus sempurna, harus begini. Idealist yang seperti itu, idealisme yang seperti itu tuh yang seringan ngelimit kita. Kamu lakuin aja sebisanya gitu. Gak bisa lakuin 10, kamu bisa 5, lebih bagus daripada gak ngelakuin 10. Jadi sebenarnya lebih ke positive thinking and just doing. Kalau itu kamu bisa lihat sebagai pencapaian sedikit dan kamu kayak yes, put it all together, itu sebenarnya make you feel so good. Dan kamu bisa continue doing it gitu. Kita go for the small wins. Sebenarnya pencapaian kita saat melakukan sebuah perubahan pola hidup itu bisa sangat berbeda. Mungkin gak di berat badan. Mungkin kamu menjadi lebih happy, lebih mesra hubungannya sama suami, lebih gak marah-marah sama anak-anak jadi lebih sayang sama mamanya. Itu sebenarnya small wins yang mereka sering abaikan. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh it adds up. Dan itu yang sering dilupakan orang. Jadi sebenarnya just be grateful. Setiap hari kamu bisa ngapain, just do your best aja. Oke, itu tadi ringkasan atau intisari obrolanku dengan Mei alias Natasha Limano dari platform Gak Gendut Lagi. Moga-moga bisa membantu kamu ya. Kalau misalnya kamu pengen dengerin obrolan lengkapnya, nanti cek aja langsung videonya. Link ke videonya ntar aku taruh di deskripsi video ini ya. Dan oh iya, sebenarnya Mei ini juga selain ngobrol di Ladies Book Club, jadi sempat ngobrol juga di channel YouTube sebelah, yaitu review buku teman baca ya. Karena di situ Mei berbagi 2 rekomendasi buku. Jadi Mei ini juga seorang pembaca buku. Aku senang banget waktu itu dia ngasih 2 rekomendasi buku non fiksi yang menurutku bagus sih. Ini bisa membantu kita mengubah mindset juga. Yang pertama itu The 4 Agreements, kemudian yang kedua itu The Compound Effect. Kalau misal kau pengen nontonin reviewnya, nanti juga akan aku taruh link ke videonya di deskripsi video ini. Oke? Terus kalau misalnya ada dari kamu nih yang pengen berbagi cerita juga nih seputar mengganti pola hidup atau mengganti habit atau kebiasaan yang ternyata kamu bisa mengubah dan terus konsisten bertahan sampai sekarang, kasih tahu caranya gimana di kolom komen ya. Terima kasih banget udah nontonin video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!